Oke, halo guys, welcome. Selamat malam, siang, pagi buat dimanapun kalian yang menonton video ini. Apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Joe Haryanto. Oke, sudah lama saya tidak mengupload video hingga akhirnya pada saat hari ini saya bisa mengupload video lagi. Dan saya juga minta maaf jika pada video ini kalian mendengar sedikit suara katak atau kodok yang ada di luar sana, karena memang situasinya pada saat ini adalah situasi musim hujan, dan semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, pada saat hari ini saya mau cerita sedikit pengalaman ke kalian semua tentang ekspedisi-ekspedisi yang kalian harus pilih baik-baik saat kalian membeli barang dan menggunakan ekspedisi tersebut. Oke, saya mau ceritakan pengalaman saya supaya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pada suatu hari saya membeli sebuah barang di salah satu toko online, dan itu tanggal 20 bulan 11 2020 saya order barang tersebut, dan kemudian saya sudah transfer. Lalu mereka kirimkan. Dan saya memilih salah satu ekspedisi yang seperti kalian sudah tahu lah ekspedisi apa, seperti itu. Jadi saya memakai ekspedisi itu, dan alat yang saya beli ini adalah alat elektronik yang mengandung baterai di saat itu. Dan kemudian saya tidak tahu bahwa ekspedisi tersebut tidak bisa menerima barang yang mengandung baterai ataupun mengandung alkohol. Saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak tahu itu, makanya saya pesan lewat menggunakan jasa ekspedisi tersebut, karena memang sudah lama juga saya menggunakan ekspedisi tersebut dan sudah sangat sering saya menggunakan ekspedisi tersebut. Nah, kemudian estimasi untuk barang sampai ke sini ini seharusnya normalnya adalah 5 hari sampai 1 minggu. Tetapi ketika saya menunggu 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu barang tersebut nggak sampai-sampai, itu sudahlah waktu yang sudah sangat kelewatan batas seperti itu. Nah, akhirnya saya menanyakan kepada si penjualnya. Dia juga nggak tahu barang paket saya itu ada di mana. Kemudian setelah itu karena saya penasaran dengan dimana paket saya kok sampai sekarang nggak sampai-sampai, akhirnya saya menelpon ke Jakarta, ke customer service yang ada di Jakarta sana, dan saya memberitahukan nomor resi saya, dan mereka bilang bahwa barang saya itu tidak lolos X-ray. Jadi perlu kalian ingat bahwa barang tidak lolos X-ray. Itulah menyebabkan barang saya menjadi terhambat. Oke, kita lanjut lagi. Tidak lolos X-ray yang seharusnya dia melewati bandara menggunakan pesawat, tapi karena tidak lolos X-ray tersebut, akhirnya dialihkan ke menggunakan jalur laut. Jalur laut. Dan ketika saya menelpon mereka mengatakan bahwa karena ini barang tidak lolos X-ray, akhirnya dialihkan melewati kapal laut, jadi melewati transportasi laut pada saat itu. Ya, saya bilang ya sudahlah, oke lah, saya tunggu sajalah, mungkin dia akan sampai, kan, seperti itu. Nah, akhirnya tunggu itu status dalam toko online itu tuh statusnya itu adalah tinggal on process terus gitu. On process statusnya, tidak pernah berubah menjadi pesanan di mana, sudah sampai di mana atau gimana, tidak. Tapi statusnya adalah on process terus pada saat itu. Nah, setelah status on process terus, setelah statusnya on process terus, kemudian saya menunggu. Ya sudahlah, saya tunggu sajalah, mungkin nanti akan sampai. Tahu-taunya guys, kemarin ini tanggal 16 kemarin itu saya ditelepon, itu saya dikabari oleh si penjualnya. Dia mengatakan bahwa paket saya telah hilang. Ini adalah buktinya. Ini adalah bukti tentang setelah saya cek di toko online tersebut, dan di toko online tersebut juga mengatakan bahwa paketnya telah hilang.
Nah, di situ saya sangat bingung sekali guys, kok bisa seperti begini? Ini betul-betul hilangkah atau gimana gitu? Atau si pembelinya sudah mengambil kembali barang tersebut lalu mereka mengatakan ke saya bahwa barangnya hilang gitu. Tetapi untungnya adalah uang saya itu bisa kembali lagi dan kembalinya tuh secara utuh. Saya syukurnya di situ. Nah, ya akhirnya sampai sekarang saya tidak terima paket saya karena memang sudah dinyatakan hilang. Sudah hampir satu bulan saya menunggu, paketnya nggak sampai-sampai, ujung-ujungnya hilang. Gimana coba guys? Dan ini saya baru mengalami pertama kali kejadian seperti ini, dan ini merupakan pengalaman sangat luar biasa. Pengalaman bagi saya dan kalian semua bahwa jika kalian ingin membeli barang, kalian harus menentukan ekspedisi apa yang kira-kira bisa mengirimkan barang yang mengandung baterai ataupun mengandung alkohol. Jadi memang ada ekspedisi yang bisa mengirimkan barang itu bisa mengandung baterai dan juga bisa mengandung alkohol, itu mereka bisa kirim lewat pesawat. Karena sebelumnya saya juga pernah mengirim barang tersebut dan ternyata bisa sampai, tapi menggunakan ekspedisi yang lain gitu. Dan juga ada ekspedisi yang tidak bisa, dari kebijakan mereka tidak bisa mengirimkan barang-barang yang mengandung baterai dan juga mengandung alkohol gitu. Jadi dari video ini saya mau memberikan informasi pengetahuan kepada kalian semua bahwa pilihlah ekspedisi dengan baik supaya barang kalian cepat sampai. Dan ini juga pengalaman berharga buat saya bahwa saya juga ke depan harus memilih ekspedisi yang memang kira-kira barang tersebut bisa sampai dengan benar, seperti itu. Jadi ya masing-masing ekspedisi itu ada kebijakannya masing-masing. Untuk itu kita harus secara bijak memilih ekspedisi apa yang kira-kira baik supaya kita tidak kecewa di hari-hari kedepannya. Oke guys, mungkin itu saja video singkat dari saya. Kiranya video ini dapat memberikan informasi yang baik bagi kalian semua bahwa pilih ekspedisi yang baik supaya barang kalian cepat sampai. Oke guys, untuk itu mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga kalian bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan video yang bermanfaat ini buat teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian tekan like dan subscribe-nya. Oke. Untuk itu saya izin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye.